Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Mulai dari cara kerja, cara penggunaan, hingga manfaat praktisnya bagi dosen dan mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Piru Nobizer dengan nomor induk mahasiswa 856 871 874. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Baik, apa itu asesmen adaptif AI? Asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis sesuai kemampuan mahasiswa. Ketika mahasiswa menjawab soal dengan benar, AI memberikan soal yang lebih menantang. Sebaliknya, jika mahasiswa kesulitan, AI akan menurunkan tingkat kesulitan atau memberikan petunjuk. Dengan cara ini, setiap mahasiswa memperoleh asesmen yang bersifat personal, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran kemampuan mahasiswa secara lebih akurat dan mendalam. Selanjutnya, cara kerja asesmen adaptif. Lalu, bagaimana sistem itu kerja? Yang pertama, mahasiswa mengerjakan soal satu persatu, AI merekam jawaban, mengidentifikasi topik yang sudah dikuasai dan yang belum. Yang kedua, AI menganalisis data tersebut secara real time, AI merekam jawaban, waktu pengerjaan, dan pola kesalahan. Yang ketiga, AI menentukan soal berikutnya. Sistem memilih soal yang lebih cocok untuk mengukur kemampuan mahasiswa sehingga proses asesmen menjadi lebih efisien dan terarah. Yang keempat, setelah asesmen selesai, AI menghasilkan laporan lengkap berisi yang pertama, tingkat penguasaan kompetensi. Yang kedua, kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, rekomendasi belajar. Dan yang terakhir, grafik perkembangan mahasiswa dari waktu ke waktu. Selanjutnya, cara menggunakan sistem asesmen adaptif. Mari kita lihat langkah sederhana dalam penggunaan asesmen adaptif. Bagi dosen, yang pertama, masuk ke platform asesmen adaptif berbasis AI. Selanjutnya, pilih mata kuliah dengan intensi yang ingin dinilai. Atur jumlah soal dan jenis analisis laporan. Bagikan link asesmen kepada mahasiswa. Selanjutnya, untuk mahasiswa, login menggunakan akun masing-masing. Kerjakan soal sesuai instruksi. Setelah selesai, mahasiswa langsung menerima analisis otomatis dari AI. Dengan demikian, baik dosen maupun mahasiswa mendapatkan hasil asesmen secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, contoh nyata penggunaan AI. Sekarang kita lihat contoh konkret penerapan asesmen adaptif pada mata kuliah statistik pendidikan. Dosen ingin mengetahui kemampuan mahasiswa dalam 3 topik. Yang pertama, konsep dasar statistik. Yang kedua, menghitung mean, median, dan modus. Dan yang ketiga, membaca dan menganalisis data sederhana. Setelah asesmen adaptif dijalankan, AI menghasilkan laporan seperti berikut. Yang pertama, mahasiswa A memahami konsep dasar tetapi sering salah menghitung mean dan median. Yang kedua, mahasiswa B cepat menyelesaikan perhitungan tetapi kurang akurat dalam interpretasi data. Yang ketiga, mahasiswa C tampak kesulitan di semua aspek dasar dan perlu penampingan lebih intens. Intervensi yang dilakukan dosen, yang pertama, memberikan pengayaan lanjutan kepada mahasiswa yang sudah mahir, memberi latihan tambahan perhitungan bagi mahasiswa yang sering salah hitung,
melakukan bimbingan remedial bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan menyeluruh. Selanjutnya, manfaat bagi mahasiswa. Di sini terdapat 3 manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, mereka dapat melihat grafik perkembangan kemampuan. Selanjutnya, mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan yang terakhir, mendapat rekomendasi belajar sesuai kebutuhan individu. Dengan begitu, asesmen adaptif AI tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga membantu mahasiswa berkembang sesuai ritme mereka. Baik, itu tadi penjelasan mengenai cara kerja, manfaat, dan contoh penerapan asesmen adaptif berbasis AI. Sistem ini membantu dosen memberikan intervensi yang lebih personal, sekaligus membantu mahasiswa memahami proses belajar mereka sendiri secara lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.